tiba-tiba jadi terlibat. Yang salah nih Mak Ihsan, murni Ihsan yang salah. CCTV kan itu kan bareng itu kan. Firgun kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Pengusaha muda Insanul Fahmi yang mengakui jika dirinya sudah menikah siri dengan artis Inara Rusli menggegerkan publik. Mengingat sebelumnya Insan dan Inara sudah terlebih dahulu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Wardatina Mawa yang tidak lain istri sah Insan dengan tuduhan perzinaan dan perselingkuhan. Dari pengakuan Insan itulah badai menerjang dan imbasnya pada orang lain yang ikut terseret ke dalam pusaran konflik. Tidak terkecuali pendakwah kondang Dery Sulaiman yang mengaku ikut dihujat netizen lantaran dituding menyembunyikan hubungan Inara dengan Insan. Menanggapi tudingan miring yang dialamatkan padanya, mantan gitaris band metal itu buka suara jika dirinya tidak mengenal Insan dan baru dikenalkan Inara 1 bulan yang lalu sebagai calon suami. Tapi jelas lebih baik kalau urusan ini kalian tanya langsung ke Inara deh, ya. Tanya ke Inara, tanya ke keluarganya yang menikahkan siapa, kan gitu. Sekarang sayang banget kan, banyak banget orang sebetulnya yang mau ya menikahi Inara tuh, banyak yang ngomong ke aku tuh banyak, cuman nggak direspon kan. Nah, ternyata Ina malah jodohnya sama Insan itu kan. Gimana pun juga, meskipun nikahnya itu tidak resmi di negara, kalau syarat nikah itu sudah dipenuhi ya sah nikahnya. Ya, kalau urusan Inara sama Insan ini memang aku tidak dilibatkan sama Inara, nggak pernah dia cerita sama aku. Insan pun juga aku pertama sekali dia ketemu waktu itu di pengajian terakhir itu, dan itu pengajian bukan majelisku, aku juga sebagai undangan di sana. Ya itu yang dibuat oleh Inara dan teman-temannya. Itu aku tiba-tiba jadi terlibat, gitu, bingung juga hanya gara-gara foto. Orang pikir aku menyembunyikan, aku menutup-nutupi. Nah, aku udah berkali-kali aku klarifikasi, aku tidak dilibatkan dan tidak tahu menau urusan ini, itu aja. Ya, netizen kalau masih ngomong juga itu terserah kalian lah. Aku dibully gara-gara ini juga, banyak juga nyerang aku. Cuma kenapa aku jadi diserang gitu kan? Ini urusan Inara dan dia nikah di bulan Agustus, aku ketemu bulan Oktober. Dan itu pun Inara nggak bisik-bisik sama aku, mesti kan bisa dia bisik-bisik. Udah aku udah nikah, kan bisa aja kan. Tidak hanya Ustadz Dery Sulaiman yang turut terkena imbasnya atas pengakuan Insanul Fahmi yang secara terbuka mengaku jika sudah menikah siri dengan Inara Rusli, tetapi juga guru majelis kajian searah, Kiai Ahmad Mahrus Iskandar atau yang lebih dikenal Gus Mahrus, yang tidak luput menjadi sorotan. Ketika ada yang rusak, apakah langsung harus dihancurkan atau menghilangkan yang rusak atau menggantinya yang baru? Kita lihat yang terbaik insya Allah. Tulis majelis teman searah dalam instastory-nya menanggapi banyaknya permintaan agar Inara dan Insan diberi pelajaran agar tidak diikuti oleh jamaah yang lain. Lantas benarkah Gus Mahrus akan mengambil tindakan tegas pada Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Izin Ustadz, perihal yang di story aja Ustadz. Izin. Jadi aku berpasrah sekarang, apapun yang Allah kasih sama aku tempuh. Aku coba jalanin. Kamu udah minta maaf dengan Ina? Udah, aku sering minta maaf sama dia. Aku minta maaf, termasuk di komunitas. Teman Sarah, harusnya gak ada yang salah. Mereka gak tahu apa-apa. Guru-guru aku semuanya nggak tahu apa-apa. Sejauh ini belum ada informasi dari Inara kepada saya. Cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak
tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Di tengah kasus yang sedang menjadi sorotan publik, sampai kini Inara Rusli belum buka suara. Badai ditelan bumi Inara belum menampakkan batang hidungnya. Di tempat tinggalnya yang membutuhkan akses khusus, tidak aktivitas yang tampak dilakukan Inara. Tidak terkecuali di media sosial pribadinya yang tampak sepi. Tidak ada tanggapan apapun atas isu perselingkuhan dan laporan polisi dengan pasal perzinaan yang disangkakan padanya. Dan yang tak kalah mencuri perhatiannya, yakni bukti rekaman CCTV yang disebut-sebut dijadikan alat bukti Wardatina Mawa saat melaporkan Inara dan Insan ke Polda Metro Jaya. Sontak saja CCTV yang diduga kuat video panas Inara dan Insan yang dilakukannya di lantai 3 di rumah Inara, belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Padahal di lantai 3 sebelumnya digunakan Virgon sebagai studio tempat latihannya mengasah vokal dan bermusiknya sebelum keduanya bercerai. Dan seperti inilah ruangan lantai 3 yang sempat mencuri perhatian Maya Estianti saat mengunjungi rumah Inara beberapa waktu yang lalu. Rusuh nih ya. Aku pengen cepet-cepet pindah karena udah kurang gede gitu loh ruangannya untuk mereka yang sangat-sangat aktif. Dan ini berapa lantai, Say? 3. Waduh. 3 lantai. Kita olahraga yuk. Ayo. Kita ke atas. Iya. Sebenarnya aslinya bawaan rumah ini tuh cuma 1,5 lantai. Oh, 1,5 lantai. Jadi Ya. kamu bangunnya yang di lantai ke ini, berarti dari sini. Iya, tadinya ini cuma ada 2 kamar ini aja kalau yang bagian atas sama kamar mandi. Nah, ini tuh nggak ada. Oke, Lantai atas juga nggak ada. Jadi ini atas berarti yang studio di atas ini ya? Iya. Ini yang kalian bangun? Iya, sama kamar aku. Kamar ini? Oh, jadi cuma di kamar ini sama ini aja? Nah, ini dia lantai 3-nya. Lantai 3. Ini studio aku. Lumayan ngap ya naik ke atas. Ya Allah, kayak pajak tebing. Maaf ya, capek Bunda. Ngap, udah tua ya. Enak banget, makanya aku tuh juga pengen punya rumah kayak rumah Bunda gitu yang bener-bener nggak perlu naik-naik tangga 1 lantai gitu. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan, kok bisa ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Los itu bekas studio kan, studionya Virgon, studio recording dulu. Ya, jadi dibikinin meja, ada ini kayak kalau nerima tamu untuk kerja gitu kan ada asistennya juga di situ. Tapi di luar sana tuh ada jemuran. Kalau dia nyuci baju anak-anak itu jemurnya di situ. Meski Insanul Fahmi sudah mengaku jika dirinya telah menikah siri dengan Inara Rusli, tidak menyurutkan Wardatina Mawa untuk menarik laporannya. Saat ini laporan istri sah Insanul Fahmi masih berproses di Polda Metro Jaya. Hukuman penjara kini mengancam Inara dan Isan. Barangkali karena laporan itu pula yang membuat Inara belum berani tampil di hadapan publik. Tekanan hebat kini sedang dirasakan Inara dan seperti apa Inara harus menghadapi permasalahannya saat ini? Benarkah Inara merasa ditipu oleh Insanul Fahmi? Aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Jangan seperti ini. Ngomong ke Inara udah mau bercerai. Nah, sekarang Inara jadi begini kan. Jadi iya, dibully satu Indonesia. Dia kan nggak tahu kalau dia benar-benar ternyata masih berhubungan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau aku susah ngomong, tapi kalau aku lihat dari podcast ya, mereka harus banyak istighfar semuanya, ya, duduk, tafakur, introspeksi diri, ya. Insan harus ambil keputusan salah satunya.
Karena aku lihat pribadi dia lemah, dia nggak mungkin mampu punya istri dua. Laki-laki punya istri dua tuh nggak mungkin nangis nih, nggak mungkin dia kayak begini, dia gagah, dia punya kekuatan. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu. Karena aku juga baca-baca beritanya kan ada dilaporin dan lain-lain kan. Nah itu kan perlu proses semua juga. Jadi memang belum bisa terlalu banyak ada yang diomongin, tapi kalau ditanya gimana-gimananya ya kaget ya. Cuma ya kita coba lihat dulu lah nanti gimana. Rencana pemanggilan kapan? Masih kira perzinahan di dalam undang-undang pasal 284 KUHP. Gonjang-ganjing isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Inara Rusli dengan pengusaha Insanul Fahmi tidak hanya membuat keluarga Virgon syok, tetapi juga membuat hubungan Inara dengan anak-anaknya jauh. Berembus kabar jika Virgon, yang saat ini sedang bersama ketiga anaknya, disebut-sebut akan mengambil alih hak asuh anak dari Inara, yang saat ini sedang dihadapkan permasalahan besar mengenai isu perselingkuhannya yang berujung pelaporan. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Kita cuma bilang, kita lihat. Adik-adikku juga kan orangnya kan nggak mau yang gerasa krusuk. Ini soalnya masalah hukum loh, jangan sembarang-sembarang juga bicara, ya kan? Tapi kalau saya bicara tentang cucu saya, itu hak saya. Kalau anak-anak mau sama kau ya udah baik-baiklah, dididik lah gitu. Nggak aku campur, aku kan itu rumah kan ada anaknya Virgon di sana juga kan. Nah, itu kan rumahnya Virgon juga beliin dulu kan, mereka bersama-sama kan. Alhamdulillah anak-anak kan juga sekarang kan lagi sama bapaknya, jadi ya harusnya udah aman-aman aja. Takutnya ini saya cuma takut. Anak itu jadi down, di pressure di sekolah gitu loh. Sama murid-murid yang lain. Takutnya ngomong, oh iya nih, malu gitu kan. Anak gue soalnya dokter, lebih tahu dia gitu-gituan kan gitu. Apa psikologisnya orang kan gitu. Tapi maaf kan ada cucu saya 3 di sana. Hal itulah yang saya jaga secara psikis ya. Saya komunikasi sama dia waktu itu lewat WA doang. Tapi itu pun nggak dijawab karena saya pengen ketemu cucu. Pengen ketemu cucu saya, bilang saya ini rindu sama cucu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.